Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelas 7C Humas. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik presentasi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang peranan komunikasi interpersonal guru dalam meningkatkan pengetahuan anak. Studi pada guru-guru di TK Santa Lucia Tumiting. Langsung saja di sini ada pendahuluan, yaitu adalah latar belakang masalah. Permasalahan secara umum adalah seiring hadir banyaknya lembaga pendidikan baik swasta dan negeri tersebut, apakah dibarengi dengan kesiapan tenaga pengajar yang handal dan berkualitas sesuai dengan bidangnya, atau bisa dikatakan apakah tenaga pengajar guru yang ada sesuai dengan kompetensinya. Hal ini menjadi pertanyaan tersebut yang merupakan permasalahan besar terkaitnya dengan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tersebut. Contohnya yang ada di tingkatan taman kanak-kanak atau juga pada tingkatan di bawahnya playgroup. Dari hasil observasi awal peneliti dari beberapa sekolah yang ada di Manado dan sekitarnya, adanya data yang menyatakan bahwa seringkali orang tua memindahkan anaknya dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Setelah diteliti mendapatkan jawaban, ternyata sekolah yang sebelumnya kualitas gurunya kurang baik, metode pengajarnya kurang baik, dan sesuai dengan karakter anak. Beberapa faktor yang menyebabkan kualitas guru kurang baik antara lain tidak terampilnya guru dalam mengajar, kurang komunikasinya dengan anak didik. Di sini ada tinjauan pustaka, itu ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi sebuah bentuk khusus dari komunikasi manusia yang terjadi bila kita berinteraksi secara simultan dengan orang lain dan saling mempengaruhi. Dari komunikasi manusia yang lain, interaksi yang simultan berarti bahwa para pelaku komunikasi mempunyai tindakan yang sama, saling terpengaruh, akibatnya adalah berinteraksi dengan antara mereka. Selanjutnya ada proses komunikasi interpersonal. Itu terjadi apabila ada pengirim menyampaikan informasi berupa lambang maupun nonverbal kepada penerima dengan menggunakan medium suara manusia atau voice note maupun dengan medium tulisan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama ada mengungkapkan perhatian kepada orang lain, kedua menemukan diri sendiri, ketiga menemukan dunia luar, keempat membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Selanjutnya ada hubungan interpersonal, yaitu hubungan terjadi jika situasi antara murid dan khususnya dalam peneliti ini antara guru dan muridnya. Hubungan yang tidak baik yang diciptakan oleh guru dengan anak didiknya mengakibatkan terjadinya hubungan yang kurang harmonis. Misalnya guru dengan anak didiknya tidak saling kompak dan kaku saat mengajar. Selanjutnya ada metode penelitian, itu penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Selanjutnya ada kerangka teori, itu ada interaksi simbolik. Di dalam proses interaksi sosial, setiap individu pasti mempunyai pemahaman tentang dirinya. Bagaimana individu memahami tentang dirinya akan lebih mengajak kepada diri kita untuk melihat bagaimana cara individu melihat dirinya pada suatu waktu tertentu, yang pada akhirnya akan memberikan gambaran tentang apa yang terdapat dalam pikirannya. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini bahwa jenis komunikasi interpersonal sering digunakan oleh guru dalam proses komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan anak didik karena dianggap lebih tepat dan efektif. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya dari hasil dibahas pada hasil penelitian ini adalah 1. Peranan komunikasi interpersonal guru dalam peningkatan pengetahuan anak.
sudah cukup baik karena menggunakan komunikasi secara verbal dan nonverbal berinteraksi dengan murid sekolah Taman Kanak-kanak Santa Lucia. Yang kedua itu ada bahasa yang digunakan oleh guru sudah sangat tepat dalam berkomunikasi dengan anak didiknya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa baku di sekolah dan juga disertai bahasa atau dialog daerah Manado untuk membantu pemahaman anak didiknya tentang materi pembelajaran. Yang ketiga itu ada komunikasi nonverbal yang dilakukan guru dan dalam berinteraksi dengan muridnya adalah dengan menggunakan gerakan, objek, tambahan bahasa isyarat, dan ekspresi wajah, simbol, serta intonasi suara yang bervariasi. Dan yang terakhir itu ada pesan yang disampaikan dalam komunikasi interpersonal guru dengan murid lebih baik kepada konsep pelajaran dan juga motivasi kepada anak didiknya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.